yang di rumah. Shalom. Adik-adik, kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik yang di rumah jawabnya Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, haleluya. Adik-adik, kakak yakin adik-adik yang di rumah sangat sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya kakak juga yakin kakak-kakak di sini sudah siap kan, Kak? Siap dong, Kak. Bagus. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk kita berdoa dulu. Yuk, satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini juga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semua juga Tuhan. Dan kami akan memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita angkat pujian yang pertama. Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik, bangkit berdiri seperti semangat lagi, kita angkat pujian yang ini. Adik-adik, yuk sama-sama kita angkat pujian kita yang kedua, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik lebih semangat lagi angkat pujian ini sekali lagi ya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk bersikap yang manis ya, dan dengarkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus dalam padaku. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Ananias dan Safira. Sebelum masuk dalam cerita firman Tuhan kali ini, kakak mau bertanya sama adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana adik-adik, suka berbohong gak sama mama atau sama papa? Atau sama adik sama kakak? Ayo. Tidak boleh ya adik-adik, karena cerita firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk tidak boleh berbohong. Karena tadi pujian kita mengatakan bohong-bohong itu dosa. Jadi anak Tuhan tidak boleh bohong ya adik-adik yang ada di rumah. Nah, cerita firman kali ini bercerita pada zaman dulu Rasul Paulus dan para jemaat suka berbagi. Yang kaya suka membantu yang miskin. Mereka menjual rumah mereka dan menjual tanah mereka. Dari hasil penjualan tanah mereka, mereka serahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Cerita kali ini menceritakan sebuah keluarga yang bernama Bapak Ananias dan istrinya bernama Ibu Safira. Mereka menjual sebidang tanah mereka. Dan hasil penjualan tanah mereka, mereka serahkan kepada Rasul Petrus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya nih. Kira-kira menurut adik-adik, perbuatan Bapak Ananias dan Ibu Safira baik bukan? Ya, mereka menyerahkan hasil dari penjualan tanah mereka kepada Tuhan. Tetapi sayang adik-adik,
Bapak Ananias dan Ibu Safira tidak jujur. Mereka berbohong. Mereka tidak menyerahkan semua hasil penjualan tanah mereka kepada Tuhan. Rasul Petrus berkata kepada Bapak Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan?" Ketika Ananias mendengar perkataan itu, maka Ananias jatuh dan mati. Maka orang-orang yang ada di sekeliling itu sangat ketakutan. Lalu datanglah orang-orang muda, mereka mengapaninya dan menguburkannya. 3 jam kemudian datanglah istri dari Bapak Ananias, Ibu Safira. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepada suaminya. Petrus berkata kepada Ibu Safira, "Sejumlah inikah engkau menjual tanahmu?" Ibu Safira menjawab, "Ya, kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan." Petrus berkata kepada Ibu Safira, "Mengapa kamu berdua bersepakat berbohong kepada Tuhan? Orang-orang baru saja menguburkan suamimu, dan mereka ada di depan pintu, dan mereka akan membawa kamu juga." Tak lama setelah Petrus berkata, Ibu Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Ibu Safira telah mati. Mereka pun membawanya dan menguburkannya di samping suaminya, Bapak Ananias. Berita tentang peristiwa itu sangat cepat menyebar, dan orang-orang menjadi sangat ketakutan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk kita jujur. Tidak boleh berbohong sama siapa saja. Ya, adik-adik yang ada di rumah. Karena seperti kita dengar tadi cerita tentang Ananias dan Safira, mereka mati karena mereka berbohong kepada Tuhan. Walaupun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat dari atas. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya tentunya adik-adik yang ada di rumah pastinya hidup jujur dan tidak berbohong ya adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan kali ini adik-adik. Sampai berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami bisa mengadakan ibadah ini. Kami berdoa untuk Ibu Pastor Senior dan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan kedua anaknya. Tuhan berkati dan jagai mereka sekeluarga, dan Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman lain, dan berikan kesehatan dan Tuhan pulihkan Indonesia supaya bisa kembali semula. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.